Yayasan Pendidikan Internal Audit sukses menyelenggarakan Seminar Nasional Internal Audit 2024 dengan tema Cultural Transformation, Integrating ESG, Cyber Security, and Innovative Risk Management di Destones Legian selama 2 hari, yakni dari tanggal 4 sampai 5 Desember 2024. Cara ini dirancang untuk menjawab tantangan global yang dihadapi sektor publik, swasta, badan usaha milik negara, dan akademi di tengah era disrupsi digital dan krisis iklim. Seminar Nasional Internal Audit 2024 menegaskan pentingnya organisasi menjadi future ready dengan mengintegrasikan ESG, keamanan siber, dan manajemen risiko inovatif. Hal ini tidak hanya membantu organisasi bertahan, tetapi juga menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau kita tidak pada saat internal auditor itu nggak dianggap, buangan lah, tempat buangan. Ya. Oleh karena itu kami tingkatkan coba untuk menjadi suatu tingkatan yang lebih bagus, yaitu menjadi orang kepercayaannya pimpinan. Persyaratan auditor itu sebenarnya nggak ada, bahwa dia harus berprestasi, tidak. Semua profesi bisa. Insinyur bisa tiba-tiba menjadi auditor. Memang kalau lihat dari disiplinnya, pengertiannya kan akuntan auditor itu. Tapi tidak harus seorang internal auditor, apa saja, sarjana hukum bisa, namanya orang buangan loh, ya kan, opo saja bisa. Nah, si orang buangan ini kita coba tingkatkan dengan membuat pelatihan ini. Ini bukan mindahkan universitas ke kami, tidak. Karena bobot dari pelatihan ini adalah 60% itu vocational, 40% itu hanya untuk bumbu-bumbu teori dasar. Jadi dia praktisi untuk lakukan itu. Lebih baik masuk dulu mendapatkan QAE daripada langsung asal dicemplungkan, dia nggak ngerti apa-apa. Ya kan itu, jadi ini suatu hal yang kita tingkatkan. Persyaratan belum ada. Tapi kami menghadapi ke depan. Kalau nanti ASEAN muncul recognition agreement, itu diterapkan, masyarakat ASEAN, ekonomi ASEAN, itu ada ketentuan bahwa pelatihan dilakukan itu harus mendapatkan kesepakatan disetujui oleh ASEAN Mutual Recognition Agreement, MRA. Nah di situ itu bahaya mulai masuk. Jadi untuk menjadi auditor di perusahaan Indonesia itu harus bersertifikasi yang disahkan oleh BNSP. Ya, BNSP keluarkan. Ya kami baru luncurkan produknya kemarin. Ya, Professional Qualified Internal Audit. Ini BNSP. Kalau nggak punya ASEAN, kita hanya menjadi bawahannya kulinya auditor ASEAN yang punya itu. Bisa dari Thailand, bisa dari Malaysia, bisa dari Kamboja, jadi chief auditor, ya kita nggak bisa. Itu kita melihat ke depan bahwa ini suatu waktu akan bisa diterapkan. Oleh karena itu sertifikasi ini sangat diperlukan untuk auditor internal. Oke, kami buka, yang belum silakan ambil, karena peluangnya sebelum nanti diterapkan. Itu hal-hal semacam ini suatu waktu terapkan. Contohlah di Jakarta yang kota besar, Anda biasa beli Pertalite, ya kan, gampang murah. Sekarang Pertalite harus punya barcode. Rame-rame kan mobil yang tadinya ini nggak bisa, nggak boleh ngisi, termasuk dia Pertamax, kepaksa. Bedanya udah banyak itu. Misalnya contohnya, karena kita nggak nganggap, udahlah nggak usah pakai ini barcode. Di Jakarta udah boleh diterapkan itu. Kalau Anda nggak punya barcode itu, Anda nggak bisa Pertalite. Yang di bensin Pertamina. Kalau ini ya kepaksa, ya masa mobil kosong terus nggak diisi, ya Pertamax harus beli. Ini contohnya. Sertifikasi juga begitu nanti. Suatu waktu diterapkan, lu nggak punya, ya boleh lu ngaku auditor, tapi nggak ada sertifikasi. Ya, gitu ya, Mas.